Shalom, selamat pagi Oma Opa yang sangat saya kasihi di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini kembali kita boleh mendengarkan bersama-sama pembacaan dan renungan firman Tuhan yang pada hari ini tanggal 28 Agustus tahun 2025. Dan sebelumnya saya akan perkenalkan, nama saya adalah Ibu Olka Elizabeth Mambu Sumakur. Saya bergereja dan berjemaat di GPIB Shalom Sidoarjo. Firman Allah jayalah sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang kekal. Firman Halik semesta yang mengasuh makhluknya, bimbingannya pun tepat bagi orang tersesat. Oma Opa kekasih Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga, kami berterima kasih dan bersyukur padamu kalau pagi ini kembali Tuhan memberkati kami boleh mendengarkan sebahagian daripada kebenaran firman-Mu. Dan juga kami akan dengarkan renungan. Biarlah ya Tuhan penuhi kami semua, baik hamba maupun Oma Opa yang mendengarkan, kami dipenuhi dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga kebenaran-kebenaran firman-Mu sungguh-sungguh dapat kami mengerti dan kami lakukan dari hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarnya. Amin. Oma Opa kekasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma 3 ayat 9 sampai ayat yang ke-18 yang menyatakan demikian. Semua manusia adalah orang berdosa. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng. Mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu. Bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Tema pada pagi hari ini, firman sebagai dasar hidup. Dan ayat masnya terdapat pada ayat yang ke-18. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada mereka. Oma Opa kekasih Tuhan Yesus, dalam setiap acara pelantikan pejabat di negara kita, sering kita menyaksikan pejabat tersebut
mengucapkan janji, mengabdi atas nama Allah sebagai komitmen untuk menjalankan tugas negara dengan tanggung jawab dan mentaati kehendak Tuhan. Mereka berjanji bekerja demi kepentingan masyarakat serta menegakkan keadilan. Namun sayang, janji tersebut kerap kali tidak diwujudkan dengan sempurna. Kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme terus merajalela. Sementara rasa malu dan bersalah atas tindakan tersebut semakin memudar. Meskipun sumpah telah diikrarkan di hadapan Allah, tampak jelas bahwa beberapa pejabat tidak lagi memiliki rasa takut kepadanya. Sehingga kepercayaan publik pun terguncang. Hal serupa juga diulas oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma. Ia menggambarkan orang-orang Yahudi dan non-Yahudi yang meskipun memahami ajaran Taurat dan warisan agama, ternyata tidak mengamalkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Paulus dengan tegas menegaskan bahwa tidak ada seorang pun manusia yang lebih baik, sebab semua berada di bawah kuasa dosa. Tidak ada yang sungguh-sungguh mencari Allah, melainkan perkataan dan perbuatan mereka sering penuh tipu daya, kutuk, dan kebencian. Bahkan mengadakan kekerasan terhadap sesama tanpa rasa takut kepada Tuhan. Saudara, oma, opa, kekasih Tuhan, meskipun kita sering diingatkan untuk hidup sesuai dengan ajaran Allah, apakah kita benar-benar menerapkannya? Pengenalan akan Allah harus diwujudkan dalam perbuatan nyata, bukan hanya sebagai pengetahuan semata. Marilah kita jadikan firman Allah sebagai dasar hidup, jauh dari kepalsuan, dan menjadi teladan keadilan serta kasih yang sejati. Kita harus menjaga komitmen iman dengan sungguh-sungguh, menolak segala bentuk penyimpangan, dan berani mengoreksi diri, agar janji-janji mulia itu tidak menjadi sekedar retorika belaka, tetapi terwujud nyata dalam setiap langkah hidup. Firman kesaksianku, pandu selamat yang teguh, kita mengikutinya dalam karsa dan kerja. Demikian renungan pada pagi hari ini. Oma opa, mari kita kembali tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sungguh berterima kasih dan bersyukur padamu. Kalau pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kami semua untuk kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Sungguh kan berterima kasih dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tolong kami, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga sungguh-sungguh kami dapat menjalankan setiap firman yang kami dengar, untuk kami lakukan sungguh-sungguh di dalam takut akan Tuhan. Bapa Surgawi, pada pagi hari ini kami mau berdoa untuk seluruh pengurus Dewan PKLU. Tuhan tolong mereka, berkati mereka, berikan Roh Kudus-Mu, hikmat kebijaksanaan pada mereka, sehingga mereka dapat melakukan segala tugas-tugas mereka hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberikan kesehatan pada mereka, Tuhan memberikan sukacita dan kebahagiaan ketika mereka melayani Tuhan. Sungguh Bapa, kami mengucap syukur untuk semua itu. Kami juga mau berdoa untuk seluruh pengurus PKLU yang baru terbentuk.
Tuhan memberkati kami semua. Tuhan jadikan kami terang dimanapun kami berada, sehingga banyak oma opa yang datang untuk beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau berkati juga akan oma opa di hari tua ini ya Tuhan, di usia yang sudah lanjut. Kiranya Tuhan terus memberikan kepada kami kesehatan dan kekuatan, memberikan kepada kami kebahagiaan Tuhan di dalam menjalankan hidup kami di hari tua ini. Tuhan, kami mohon Engkau Allah Bapa di surga yang maha pengasih dan penyayang, memberikan kesempatan-kesempatan pada kami untuk melayani Tuhan, agar kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, memberkati keluarga kami masing-masing. Begitu juga Engkau memberkati seluruh keluarga pengurus Dewan PKLU. Begitu juga dengan keluarga dari oma opa, agar kami semua sungguh-sungguh boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa sembahyang kami, syukur kami kepadamu ya Bapa. Dan doa ini kami hanya alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan yang menjadi kekasih jiwa kami. Terpujilah Engkau dari kekal sampai kekal. Amin. Oma opa yang sangat saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kita sudah boleh bersama-sama mendengar pembacaan Alkitab dan renungan pada pagi hari ini. Biarlah apa yang sudah kita dengar bersama, kita dapat lakukan itu dalam hidup sehari-hari. Kami semua boleh menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.